dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan potret ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Adapun penyebab pengangguran di Indonesia yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih dan murah. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelumnya dengan teknologi yang baru. Yang kedua, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang kedua ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, adapun dampak pengangguran bagi sumber daya manusia. Yang pertama, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian ataupun keterampilan karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. Yang kedua, menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. Yang ketiga, pengangguran massal dapat menciptakan keresahan di masyarakat dan bisa memunculkan kerusuhan yang mengganggu stabilitas sosial jika tidak ada penyelesaian. Yang keempat, dapat meningkatkan angka kriminalitas karena pengangguran menciptakan tekanan sosial dalam kehidupan masyarakat karena himpitan biaya hidup yang tidak pernah menurun sehingga mencuri, merampok jadi pilihan untuk mendapatkan uang. Adapun dampak negatif pengangguran bagi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi terhambat. Pendapatan per kapita dan nasional bisa menurun karena pengangguran. Penyebabnya ialah kualitas dan produk yang dihasilkan menurun. Yang kedua, kegiatan distribusi tidak lancar. Produk yang dihasilkan suatu perusahaan bisa berkualitas rendah hingga tidak laku di pasaran. Hal ini bisa mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi karena produk tidak laku di pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, menurunkan pendapatan per kapita. Orang yang tidak bekerja tidak dapat menghasilkan uang, barang, dan jasa. Semakin banyak orang yang menganggur dapat mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB. Turunnya PDB bisa mempengaruhi turunnya pendapatan per kapita. Yang keempat, kegiatan konsumsi berkurang. Jumlah pengangguran tinggi bisa menurunkan kegiatan produksi. Penyebabnya karena barang yang dibutuhkan konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Selanjutnya, kebijakan atau solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan ini untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Dengan memberlakukan kebijakan ini,
maka pemerintah bermaksud mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang mereka inginkan. Jika memberlakukan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi pendapatan nasional, tinggi maupun rendahnya investasi negara, distribusi penghasilan nasional, dan juga kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya agar rakyat bisa lebih sejahtera, menahan inflasi, dan mencapai rakyat yang bisa bekerja penuh. Dengan diberlakukannya kebijakan moneter dengan benar, sebuah negara bisa mendapatkan berbagai dampak positif, misalnya harga barang yang stabil, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang kurang bisa menjadi alasan banyaknya angka pengangguran di sebuah negara. Jenis pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kualitas yang dimiliki para pencari pekerja. Karena itu, penting bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas mereka. Pelatihan atau pengembangan profesionalisme tenaga kerja bisa menjadi jalan keluarnya. Selain itu, pendidikan yang merata juga sangat berpengaruh, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal bisa didapat dari sekolah dan universitas. Dan sementara itu, pendidikan informal bisa didapat dari kursus atau pelatihan tertentu. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan asuransi kesehatan dan jaminan sosial, menjamin keselamatan kerja, dan memenuhi hak tenaga kerja. Selain itu, tentunya perusahaan juga harus memenuhi upah minimum regional atau UMR. Selanjutnya adalah cara untuk mengurangi pengangguran. Yang pertama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatnya lowongan kerja, maka akan sangat banyak sekali para pencari kerja yang akan datang melamar. Maka bila lowongan pekerjaannya banyak, bisa lebih memberikan peluang bagi pencari kerja untuk diterima. Yang kedua, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Ini bisa dimulai sejak proses rekrutmen sampai saat penempatan. Dengan menempatkan pekerja di bagian dan wilayah yang tepat, maka akan membuat pekerja semangat dan loyal pada perusahaan. Pemerataan pekerjaan di berbagai bagian akan membuat pekerja lebih mudah dilakukan dan para pekerja juga akan lebih cepat mengerjakannya, sehingga membuat efektivitas pekerja dan tidak akan ada pengangguran hanya karena salah penempatan. Yang ketiga, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa membuka usaha sendiri. Seringkali banyak yang bilang kalau membuka usaha sendiri membutuhkan modal. Padahal saat ini dengan digitalisasi, banyak yang tanpa modal hanya menggunakan online. Selain itu, dengan mengarahkan pekerja untuk membuat usaha atau proyek karya sendiri yang sesuai passion dan keahlian pekerja akan membuat bekerja lebih nyaman berwirausaha. Ini adalah salah satu solusi bagaimana cara mengatasi pengangguran. Hal ini tentu juga akan mengurangi angka pengangguran. Apalagi sekarang dengan online semua orang bisa menunjukkan kreativitas masing-masing. Yang keempat, penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian. Banyak orang yang menganggap pengangguran yang terjadi adalah kewajiban pemerintah mengatasinya. Padahal sebenarnya dalam diri pencari kerja harus lebih mengerti tentang mengatur keuangan atau teknologi yang semaraknya digunakan saat